Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran desain grafis untuk kelas 10. Untuk materi kali ini kita akan membahas sedikit tentang penggunaan efek di dalam CorelDRAW yang pernah saya sampaikan sebelumnya, bahwa di CorelDRAW terdapat beberapa efek, yaitu salah satunya power clip. Nah, ini merupakan beberapa contoh penerapan power clip dalam dunia desain. Sebelumnya, apakah kalian tahu tentang apa itu power clip? Power clip itu merupakan suatu efek yang berada pada CorelDRAW, dan efek tersebut digunakan untuk memasukkan gambar ke dalam sebuah objek. Artinya ketika kita mempunyai sebuah gambar apapun itu, ketika kita ingin memasukkannya ke dalam objek, kita gunakan efek power clip. Apakah hanya objek? Tentu tidak. Teks pun bisa dimasukkan gambar pula, dan ini merupakan contohnya. Oke, baik, langsung saja bagaimana penerapan menggunakan efek power clip. Karena di sini ada beberapa cara untuk menggunakan power clip, saya akan sampaikan satu demi satu bagaimana caranya menggunakan power clip. Oke, sebelumnya kita membuat suatu lembar kerja baru, lembar kosong. Tentunya kita sebelumnya harus mempunyai objek terlebih dahulu sebelum menerapkan power clip. Saya contoh di sini, objek saya lingkaran, kemudian poligon mungkin. Oke, kemudian star, dan apa lagi ya, arrow. Ya, saya punya 4 objek, dan nanti objek ini akan saya masukkan sebuah gambar. Dan tentunya sebelum kita masukkan gambar, kita harus mengimport gambar terlebih dahulu ke dalam CorelDRAW. Caranya seperti apa? Ada 2 cara. Klik kanan di lembar kerja, kemudian pilih import, atau Ctrl+I. Kalau sudah, nanti dia bakal membuka suatu browser kita untuk melakukan atau memilih sebuah gambar yang kita ingin masukkan ke dalam CorelDRAW. Contoh saya di sini memilih gambar diantaranya 1, kemudian 2, 3, dan 4, 5, 6. Oke, di sini saya mempunyai gambar 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini terlalu besar resolusinya, bisa kita kecilkan terlebih dahulu. Oke, baik teman-teman, di sini ketika kalian mengecilkan sebuah gambar, jangan sekali-kali kalian mengecilkannya lewat sisinya, sisi kanan, sisi kiri, maupun sisi atas. Jangan seperti ini, karena itu merupakan, atau bisa dibilang kalian merubah skala ukuran dalam gambar tersebut. Jadi ketika kita ingin memperkecil gambarnya, yang harus kita lakukan ialah menarik bagian ujung-ujungnya, bagian vertexnya kalau dalam 3 dimensi, atau bagian titik ujung-ujungnya yang ditarik, yang dikecilkan.
Jadi kita tidak merubah skala yang ada pada gambar tersebut. Kadang masih banyak sekali teman-teman di sini yang ketika kita mau mengecilkan suatu objek, asal tarik-tarik aja sampingnya. Padahal itu tidak boleh dilakukan oleh seorang desainer grafis atau desain grafis. Oke, di sini saya sudah memiliki gambar 6. Yang pertama, saya akan memasukkan gambar ini ke dalam objek star atau bintang. Cara pertama terlebih dahulu ialah kita bisa klik kanan di bagian gambar yang ingin kita masukkan atau kita terapkan power clip. Kemudian pilih power clip inside, memasukkan power clip ke dalam sebuah objek. Klik. Kemudian ketika sudah seperti ini, objek mana yang ingin kita tuju, objek mana yang ingin kita masukkan gambar tersebut. Ketika kita pengennya bintang, ya berarti kita klik di bagian objek bintangnya. Oke, ini sudah masuk. Itu cara yang pertama, klik kanan dan power clip. Kemudian cara yang kedua ialah, tentu yang pertama kalian lakukan ialah menyeleksi gambarnya terlebih dahulu, gambar mana yang ingin kita masukkan ke dalam power clip. Pilih gambarnya, kemudian di atas ada menu objek, pilih power clip dan pilih place inside frame. Seperti biasa, objek mana yang ingin kita masukkan gambar tersebut. Contoh lingkaran. Nah, ini sudah jadi. Dua gambar ini sudah masuk ke dalam sebuah objek. Ini tinggal kita masukkan lagi power clip inside. Nah, satu lagi. Oke, udah masuk semua. Ini kita hapus aja. Nah, kemudian apakah hanya dalam objek saja? Tadi saya bilang di pertama, di awal, tidak hanya dalam objek menerapkan power clip, tentunya di dalam teks pun bisa. Contoh di sini kita membuat sebuah teks power clip, contoh kita besarkan, kita cari kira-kira yang model fontnya itu agak tebal, impact mungkin, impact. Nah ya, impact ini cukup tebal. Nah, kemudian gambar ini pengen saya masukkan ke dalam si teks ini, si tulisan ini, dengan cara sama seperti tadi, klik kanan, power clip inside, pilih objeknya. Kalau kita mau objeknya teks, berupa teks, ya berarti kita pilih teks, diklik. Nah, ini sudah masuk ke dalam sebuah teksnya. Itu terkait dengan penggunaan power clip. Nah, tentu di sini teman-teman merasa kurang nyaman dengan hasil power clipnya. Ini saja, wah terlalu besar. Gimana cara mengecilkannya? Cara mengecilkannya ada beberapa cara juga, teman-teman. Yang pertama, kalian pilih objek mana yang kalian ingin edit gambarnya. Contoh ini saya pengen edit, klik kanan, ingat ya, klik kanan di bagian objek yang ingin kita edit gambarnya, kemudian edit power clip ya. Nah, ini kita sedang berada di dalam objek tersebut. Tinggal kita kecilkan gambarnya, kita kecilkan sesuai keinginan kita, sesuai selera kita, seperti apa maunya. Kalau sudah, kalian bisa tekan di bagian bawah objek, biasanya terdapat bagian tanda panah checklist hijau. Ini artinya finish atau stop untuk mengedit sebuah konten. Klik dan jadi. Agak lebih enak dipandang ketimbang yang sebelumnya. Kemudian yang ini juga sama. Kalau tadi caranya klik kanan edit power clip, kalau sekarang cara yang kedua ialah di sini ada beberapa menu. Ketika kita pilih objeknya, di bawah ini terdapat, lanjut teman-teman.
tadi ada sedikit kendala. Oke, kita lanjut. Ketika kita ingin mengedit gambar di bagian sini, kita pilih klik kanan dan edit power clip. Tapi kalau di bagian start, saya ingin mencoba cara yang kedua, yaitu di bagian bawah sini terdapat 4 menu. Nah, 4 menu ini ada macam-macam fungsinya. Yang pertama kali kita ingin melakukan sebuah edit, untuk kita pilih edit power clip. Klik edit power clip seperti tadi, kemudian kita ukur gambarnya sesuai keinginan kita. Kalau sudah, tekan tanda panah atau tanda checklist. Ya, kita sudah mengaturnya. Begitupun dengan sini. Nah, itu merupakan cara pengeditan dalam menggunakan atau menerapkan efek power clip menggunakan CorelDRAW. Nah, kemudian bagaimana jika kita ingin mengeluarkan gambar tersebut di dalam atau keluar dari objeknya? Kalau tadi memasukkan, kalau ini mengeluarkan. Caranya kita bisa menggunakan edit, kemudian hapus. Kalau hapus tentu kita tidak akan mendapatkan gambarnya lagi. Tapi kalau kita cut atau CTRL-X atau klik kanan cut, kemudian finish dan paste kembali, itu bisa kita dapatkan kembali gambarnya. Ini salah satu contoh, salah satu cara yang pertama. Dan cara yang kedua, klik kanan, pilih extract content. Kalau tadi power clip inside, sekarang extract content, artinya mengeluarkan konten tersebut dalam objek. Nah, ini sudah keluar. Kemudian cara yang ketiga, dengan menggunakan menu yang ada di bawah. Nah, ini merupakan extract content. Pilih klik extract content-nya dan sudah jadi. Nah, itu cara mengeluarkan sebuah gambar ke dalam atau mengeluarkan sebuah gambar dari dalam objek yang sudah kita power clip. Nah, teman-teman di sini jangan kaget ketika kita mengeluarkan sebuah gambar lalu ada garis silangnya. Itu jangan kaget. Artinya posisi objek ini masih berada dalam posisi power clip. Sedangkan di dalam objek itu sudah tidak ada gambar. Caranya mudah untuk menghilangkan silang ini. Bukan kita memilih warna-warna, bukan. Tapi kita ada caranya. Yang pertama, klik kanan, frame type-nya kita ganti menjadi none atau tidak ada, kosong, seperti objek biasa. Nah, ini sudah. Seperti tadi juga, klik kanan, frame type dan none. Klik kanan, frame type and none. Nah, itu merupakan contoh penerapan power clip dalam CorelDRAW. Oke, teman-teman, mungkin itu materi pertemuan kita hari ini. Jangan lupa teman-teman untuk mencoba kembali di rumah ataupun di manapun teman-teman sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan CorelDRAW. Silahkan lakukan kembali, terus diulang-ulang agar teman-teman tidak lupa cara menggunakan efek power clip tersebut. Dan tugas saya, silakan teman-teman rangkum hasil materi video ini di dalam sebuah catatan teman-teman. Silakan kalian catat rangkuman dari awal sampai dengan akhir, dari cara memasukkan gambar sampai dengan mengeluarkan gambar dari dalam objek dan menghilangkan tanda silang pada objeknya ketika kita mengeluarkan gambar tersebut dari luar objeknya. Oke, mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.